Assalamualaikum Ibu Rosa. Saya perkenalkan, nama saya Pejana Jawa, bidan yang bertugas di klinik hari ini. Udah lama nih nggak ketemu. Bagaimana kabar Ibu? Waalaikumsalam Ibu Bidan. Ya, senang juga bertemu dengan Ibu. Kabar saya sedikit baik nih, Ibu. Mau saya taruh bantal di belakang punggung Ibu supaya ibunya duduknya lebih nyaman. Ruangan ini cukup tenang kan? Kalau mau mati lampu utama dan tinggal di lampu kamar aja juga boleh loh, biar suasananya lebih rileks. Makasih ya Ibu Bidan. Bantalnya bikin saya merasa lebih nyaman. Baik Ibu Rosa, sebelum kita mulai bicara, saya mau jelasin tujuan kita bertemu hari ini ya. Kita mau cek kondisi kesehatan ibu dan perkembangan bayi yang sudah masuk trimester ketiga. Juga mau dengerin apa aja yang ibu rasain selama ini supaya kita bisa cari cara buat bantu ibu supaya lebih tenang. Apakah boleh Ibu? Boleh banget Ibu Bidan. Saya juga sudah tidak tahan lagi nih sama keluhan yang saya alami. Baik sekali Bu. Nah sekarang apa yang Ibu rasakan akhir-akhir ini selama hamil yang udah masuk 33 minggu nih? Atau bisa Ibu ceritain keluhan yang paling bikin Ibu tidak nyaman selama ini? Ya Ibu, masalahnya saya sering tidak bisa tidur. Saya sering tidak bisa tidur malam Bu. Kalau sudah jam 10 dan jam 11 malam, saya sudah berbaring di kasur. Nah, tetapi sampai jam 1 atau jam 2 pagi masih terjaga-jaga. Kemudian badan saya itu sering merasa gelisah Ibu, kayak ada yang tidak pas di setiap posisi. Juga suami saya bahkan bilang kalau begitu mending saya minum obat herbal aja Ibu, katanya aman kok karena dari bahan alami. Walah, begitu ya Bu. Rasanya pasti sangat capek kan kalau malam-malam tidak bisa tidur. Sejak kapan sejak kapan Ibu mulai merasa sulit tidur dan apa yang biasanya Ibu pikirkan saat terjaga di malam hari? Ya Bu Bida, sejak sekitar 4 minggu yang lalu, sejak saya masuk usia kehamilan 29 minggu, kalau sudah terjaga, saya jadi mikir banyak hal. Nah, seperti mulai dari kekhawatiran persalinan nanti tidak lancar, lalu bayinya keluarnya itu tidak normal, atau bahkan nanti saya tidak bisa menjadi ibu yang baik Bu Bidan. Selain itu badan saya juga sangat terasa berat Bu Bidan. Kalau tidur terlentang saya merasa sesak napas. Kalau tidur miring ke kanan pinggang saya sakit. Nah, kalau miring ke kiri kaki saya yang jadi kesemutan. Kadang juga mikir loh tentang biaya persalinan Ibu Bidan, atau bagaimana nanti saya mengurus bayi sambil ngurus rumah gitu. Apa yang membuat Ibu paling khawatir dari semua itu ya Bu? Dan bagaimana pengaruhnya sama aktivitas Ibu sehari-hari dan hubungan Ibu sama suami? Nah Bu Bidan, yang saya paling khawatirin
itu adalah kalau saya tidak bisa tidur dengan baik, nanti bayinya itu akan kekurangan oksigen atau nutrisi Bu Bidan. Nah, selain itu saya juga sangat capek di siang hari, tidak bisa memasak dengan baik. Lalu saya juga tidak bisa berbersih-bersih rumah Bu Bidan. Bahkan ngobrol sama suami saya pun saya masih merasa lesu. Suami saya juga mulai kesal karena saya itu sering marah-marah tanpa sebab, padahal saya juga tidak sengaja. Menurut Ibu sendiri, apa penyebab Ibu sulit tidur? Apakah ada saran dari keluarga atau teman tentang hal ini? Saya kira mungkin karena berat badan saya, baik badan saya semakin besar Bu Bidan dan berat saja ya. Tetapi ibu saya bilang karena saya terlalu banyak pikiran, hal yang belum terlalu banyak mikirin hal yang belum terjadi Bu Bidan. Sedangkan teman saya bilang itu mungkin karena saya kurang minum air putih atau kurang makan makanan yang bergizi. Nah, suami saya sendiri memang baik, selalu nyari cara buat saya tuh bisa tidur dan kasih minuman susu hangat saat sampai sarankan minum minuman herbal yang dia beli dari toko kesehatan Bu Bidan. Oke, makasih Ibu udah cerita ke saya. Apakah Ibu pernah coba minum herbal yang disarankan suami atau ada khawatir khusus tentang obat tidur yang biasa dijual bebas? Nah, belum Bu, saya masih ragu. Kadang saya berpikir kalau herbal itu aman, tapi juga takutnya ada zat yang tidak baik buat bayi Bu Bidan. Saya juga pernah baca nih di internet kalau obat tidur itu bisa bikin bayinya terlambat tumbuh kembangnya. Baik Ibu Rosa. Sekarang saya akan jelasin dulu kenapa Ibu sering sulit tidur di trimester ketiga ya, supaya Ibu tidak khawatir. Sulit tidur di trimester akhir itu sangat normal loh Bu, karena beberapa hal. Pertama, hormon progesteron yang meningkat bisa bikin tubuh lebih rileks, tapi juga bikin ibu merasa gelisah. Kedua, rahimnya makin besar menekan kandung kemih, jadi tubuh yang bikin sulit nemuin posisi ibu tidur. Dan yang terakhir, kekhawatiran tentang persalinan dan perawatan bayi yang bisa bikin pikiran ibu tidak tenang. Tentang obat tidur herbal, walaupun dari bahan alami, tidak semua baik ya Bu, atau aman untuk kehamilan ibu. Beberapa herbal bisa mengandung zat yang merusak perkembangan bayi atau bahkan menyebabkan kontraksi prematur. Jadi sangat tidak disarankan minum obat apapun, termasuk herbal, tanpa konsultasi sama dokter atau bidan dulu. Namun tenang saja Bu, ada banyak teknik relaksasi yang bisa Ibu coba buat membantu tidur lebih nyenyak, yaitu pernapasan dalam dan lambat. Coba duduk atau berbaring dengan nyaman, tutup mata, letakkan tangan di perut, hembuskan napas perlahan melalui mulut selama 4 detik. Lalu tarik napas dalam-dalam melalui hidung selama 6 detik, tahan napas sebentar,
lalu hembuskan lagi. Ulangi selama 5-10 menit ya Bu, sampai tubuh Ibu terasa lebih tenang. Bisa Ibu coba sebelum tidur atau saat merasa gelisah di malam hari. Yang kedua yaitu posisi tidur yang benar. Yang paling baik itu ibu hamil tidurnya miring ke kiri ya Bu. Letakkan bantal kecil di antara kedua kaki, satu bantal lagi di bawah perut dan satu bantal lagi di belakang punggung supaya tidak mudah berguling ke belakang. Posisi ini tidak cuma lebih bikin nyaman, tapi juga bantu aliran darah ke bayi dan hati ibu. Yang ketiga yaitu rutinitas sebelum tidur yang konsisten. Hindari main gadget, HP, laptop minimal 1-2 jam sebelum tidur karena cahaya birunya bisa menghambat kamu tidur. Ganti aja dengan aktivitas yang menenangkan seperti baca buku cerita yang ringan, mendengarkan musik klasik atau suara alam seperti hujan, gemericikan air, atau melakukan pijatan ringan di bagian punggung atau kaki dengan minyak kelapa yang aman. Juga pastikan kamar tidur ibu sejuk dan gelap dan tidak bising ya Bu. Yang keempat yaitu hindari hal yang bisa ganggu ibu tidur. Jangan makan makanan yang terlalu berat seperti pedas 3 jam sebelum tidur. Jangan minum minuman berkafein, kopi, teh manis setelah jam 2 siang. Dan jangan tidur terlalu lama di siang hari, cukup 30 menit sampai 1 jam ya Ibu. Kalau merasa gelisah jangan dipaksa tidur ya Bu, bisa bangun dari kasur duduk di kursi yang nyaman dan lakukan pernapasan dalam sampai merasa ngantuk. Baik, Ibu ikut lihat, tarik nafas dalam-dalam, tahan dulu, terus buang perlahan. Wah, iya Bu, setelah ikutin pernapasan ini rasanya badan saya menjadi lebih ringan. Betul kan Bu, Ibu bisa latih tiap hari supaya hasilnya lebih efektif ya. Saya benar-benar mengerti perasaan Ibu Rosa. Menjalani trimester ketiga memang tidak mudah, badan merasa berat, banyak keluhan, dan harus mikirin banyak hal sekaligus. Tapi Ibu harus tahu ya, Ibu sudah melakukan yang terbaik buat buah hati Ibu. Semua kekhawatiran Ibu rasakan itu wajar banget, dialami ibu hamil lain, jadi ibu tidak sendirian ya. Jangan merasa bersalah kalau tidak bisa melakukan semua aktivitas seperti biasa. Suami ibu pasti juga hanya ingin yang terbaik buat ibu. Nanti saya bisa bantu jelasin sama dia supaya suami ibu bisa lebih mengerti dan membantu ibu. Misalnya bisa membantu memasak makanan yang ibu suka, ajak ibu jalan sore hari, dan bantuin pijatin bagian yang pegal. Yang penting ibu jangan terlalu memaksakan diri ya Bu. Kalau merasa pikiran penuh dengan khawatir, coba tulis semua kekhawatiran itu di buku catatan. Terkadang menulis
masalah bisa bikin pikiran jadi lebih ringan, atau bisa juga cerita sama suami, keluarga dekat, atau bisa datang ke klinik saya. Kita akan selalu siap membantu ibu sampai kelahiran sang buah hati. Dan bahkan setelah itu juga. Oh iya, saya mau kasih leaflet tentang teknik relaksasi untuk ibu hamil ya Bu. Ada gambarnya juga, jadi ibu bisa memahami leafletnya. Bisa ibu baca kapan-kapan kalau ada waktu. Atau bisa ajak suami ibu baca bareng supaya dia juga bisa membantu. Apakah ibu punya pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, atau ada teknik tertentu yang ibu ingin jelasin lebih lanjut? Tidak ada lagi, Bu. Iya, makasih banyak ya Bu Bidan sudah menjelaskan dengan jelas dan memberi semangat buat saya. Sekarang saya jadi lebih tenang dan tahu apa yang harus saya lakukan. Nanti saya akan coba terapkan ya semua saran dari Bu Bidan. Dan juga saya akan ajak suami saya untuk konsultasi ke sini saja ya Bu. Baik Ibu, semoga keluhan Ibu cepat membaik ya. Nanti saya akan kasih jadwal kunjungan lagi minggu depan ya, biar bisa cek kondisi Ibu dan bayi. Kalau ada keluhan mendadak atau merasa tidak enak badan, jangan sungkan hubungi klinik ini ya Bu. Sampai jumpa lagi dan tetap jaga kesehatan ya Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu Bidan. Sampai jumpa lagi. Iya Ibu.